Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hari ini tanggal apa ya? Hari Sabtu, bertepatan kalau menurut Saudi itu 9 Arafah. 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Kalau kita di Indonesia masih tanggal 8. Para jamaah haji sedang mengerjakan rukun haji yang paling utama, yaitu Haji Arafah, wukuf di tanah Arafah. Ya, memang haji ini ibadah yang sangat luar biasa, spesial sekali dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Itu sangat luar biasa. Haji tidak ada bandingannya. Bahkan orang-orang tua yang lemah, anak-anak kecil, perempuan yang tidak mampu berangkat untuk berjihad, berperang sabilillah, itu jihadnya, perangnya mereka adalah haji mabrur itu. Jadi sangat ulama. Nah, salah satunya bisa kita lihat spesifikasi haji itu, salah satunya adalah haji itu menghapus semua dosa tanpa perlu bertobat, tanpa perlu minta maaf. Itu spesialisasinya. Jadi orang kalau hajinya mabrur, pulang itu bersih semua dosa kepada Allah, yang besar yang kecil, ya, semuanya sudah diampuni saat wukuf di Arafah. Kemudian ketika mabit di Musdalifah itu, sesuai dengan doa Nabi di situ, Allah mengampuni semua dosanya terhadap sesama anak Adam. Ini luar biasa, tanpa perlu minta maaf, tanpa perlu bertobat. Haji, ya. Dan bicara itu haji mabrur. Hanya kita kan tidak bisa memastikan apakah haji kita itu mabrur atau tidak, sekedar kita usaha. Walaupun ada indikatornya haji mabrur, misalnya kita amuto'am wa tibul kalam, akhlaknya baik, kedermawanannya meningkat. Kalau orang itu hajinya mabrur, akhlaknya meningkat, budi pekertiannya meningkat, dan kedermawanannya itu meningkat, ya, rasa sosialnya. Sehingga karena spesialnya ibadah haji yang sangat, itu baru salah satu, ya, masih banyak lagi fadilah-fadilahnya, dan masing-masing dari manasik tata cara ibadah haji itu punya fadilah yang tersendiri semua. Maka betapa spesialnya ibadah haji itu bisa kita lihat. Semuanya pengen ke sana. Berapapun biaya yang harus dikeluarkan, rela antri puluhan tahun, pengen ke sana. Ya. Sehingga kalau sekarang itu ada fenomena banyak jamaah haji yang tidak resmi, itu ya sebetulnya kalau dari segi kemanusiaan bisa kita maklumi, karena betapa besar keinginan mereka untuk segera, ya, mengerjakan. Tidak ada sehingga kesabarannya itu karena terkalahkan dengan rasa keinginannya untuk segera mengerjakan ibadah haji. Dari segitu kita maklumi. Hanya saja sebagaimana jihad, ya, jihad itu kan amalan yang juga luar biasa. Dan secara akal, kalau orang jihad berperang dalam sabda melawan orang kafir, itu semakin banyak yang berangkat, itu kemungkinan menangnya itu kan semakin besar pasukan. Toh yang itu saja yang jihad itu tetap diatur dalam surat At-Taubah itu, ya, akhir-akhir ini, ya. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah walau lana faro min kulli firqatin minhum ta'ifah, ya. Tidak boleh orang iman semuanya berangkat jihad berperang bersama Rasul, tapi harus diatur. Ada segolongan yang berangkat, ada yang tidak. Kalau bahasa kita sekarang ada kuotanya. Maka demikian pula ibadah haji itu medannya terbatas, lokasi Masjidil Haram yang luasnya terbatas. Kalau itu mungkin masih bisa diatur, tapi
saat di Masyair Arafah, Mina, Musdalifah ini yang sangat-sangat terbatas, maka sehingga muncul yang namanya kuota haji. Diatur oleh pemerintah, dalam hal ini oleh amrina haji ya, pemerintah Saudi, bagaimana jamaah haji bisa nyaman, satu toilet untuk berapa orang, satu maktab untuk berapa orang, satu tenda untuk berapa orang, kenyamanan dan kelancaran kekhusyuannya dijaga, maka ada muncul kuota. Nah itulah ya, mestinya kita nggak membahas halal haramnya, nggak membahas sah tidaknya, tapi seyogianya sebaiknya sih ya kita sudah dipatok oleh ayat ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri, kita supaya patuh pada ulil amri. Innamal mu'min kal jamalil anil, sifatnya orang iman itu seperti unta yang dicocok hidungnya, taat atau patuh pada aturan, kembali kemana koridornya. Sehingga ketika ulil amri sudah mengatur kuotanya sekian untuk kenyamanan, ya sudah kita ikuti seyogianya itu seperti itu ya. Karena itu juga menyangkut kenyamanan saudara kita yang seharusnya mereka toilet satu untuk 10 orang atau 20 orang umpama, dengan adanya haji-haji yang 6 kota, visanya tidak resmi, itu akhirnya kenyamanannya jauh berkurang. Satu toilet jadi 40 atau 30, satu tenda yang harusnya 2.700 jadi 3.000 gitu. Maka kalau kita ya jihad saja yang secara ukuran semakin banyak, semakin bagus, bisa lebih menang, itu tetap ada kuota. Mudah-mudahan teman-teman kita semua yang sudah berangkat sana hajinya mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.